نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Al-ayat Allah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi puji syukur kita sampaikan kepada Allah. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita kesehatan hingga kita mampu melaksanakan salah satu kewajiban kita, menggerakkan kaki kita, melangkahkan, mengalirkan tangan kita dan duduk di sini dalam rangka mengharap rahmat dan rahmat Allah. Semoga keadaan sehat dan sempat, tapi ini juga berjalan hadirnya hidayah kepada kita semua. Amin ya Allah. Salawat salam, salawat tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat dan tabi'in yang mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Tentunya kita bermohon semoga Jumat ini, sholat Jumat ini adalah sholat yang bisa membawa kedekatan kita kepada Allah di platform. Kita niatkan dalam hati kita keberangkatan kita ini dalam rangka untuk selangkah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dekat, biasanya lebih mudah mendapatkan isti'anah, pertolongan. Maka yang kedua, harapkan juga pertemuan ini pertemuan yang membawa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isti'anah. Seorang yang dekat dengan seorang gubernur saja di sebuah tempat, maka akan pasti dia akan lebih baik hidupnya di kota itu. Apalagi kalau kita sangat dekat dengan Zat Pemilik semesta, maka dipastikan kita akan mendapatkan pertolongan. Yang kedua, maka yang ketiga, ini sudah dekat, pastikan juga ini adalah sarana untuk berzikir, upaya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya Allah, la ilaha illallah fa'budni. Allah berfirman, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Jadi Allah itu menyebut dirinya Allah karena dalam kalamnya mengatakan aku inilah Allah, la ilaha illallah, tak ada Tuhan, tak ada ilah kecuali aku, fa'budni. Dan sembahlah aku, waqimis sholat dan zikir. Dan jadikan sholat ini jalan mengingat kita kepada Allah. Seorang yang senantiasa diperingatkan dan selalu mengingat tentang peringatan, pasti hidupnya selamat. Di jalan tol kenapa begitu banyak yang lalu lintas atau ditanjakan, ada marka jalan yang tebal, ada papan informasi peringatan, awas hati-hati longsor, awas jalannya licin, hati-hati jalannya sering terjadi kecelakaan. Orang akan diingatkan dan selamat jika dia mengikuti peringatan itu. Maka semoga Jumat ini adalah Jumat menjadi sarana untuk mengingat Allah. Yang keempat juga kita berharap Jumat ini adalah Jumat untuk menghilangkan segala mudah gulana, sarana untuk ilmu nazar kepada Allah, untuk berdiskusi atas segala problematika kehidupan kita. Sholat itulah sarana untuk menyampaikan segala keluh kesah kita, hingga akhirnya lewat munajat ini lahirlah istighfarah. Maka yang kelima, semoga ini jalan untuk mendapatkan hal yang terbaik dalam pilihan hidup kita. Kalau Bapak hari ini sedang
dilema atas dua perkara istikharah. Insya Allah melalui sholat akan mendapatkan jalan terbaik dalam hidup kita. Dan akhirnya sholat juga akan membuat hati kita terhindar dari resah gelisah, gundah gulana. Fungsinya lil khulu'i wal zuzuri. Sholat itu adalah untuk menghilangkan segala resah gelisah dan kata ringan harimau pulang saja. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu kadang memang cenderung keluh kesah ya. Diberi kebaikan, diberi bersyukur, diberi sedikit musibah, cenderung gugur. Maka jadikan sholat ini sarana untuk menghilangkan resah gelisah. Yang ketujuhnya semoga ini juga jadi sarana untuk lima solid ala kulli solid, sarana bersyukur atas segala nikmat raga yang Allah berikan kepada kita. Bil insani sittuna wa salasuna mafsalin. Di dalam diri manusia itu ada 360 ruas-ruas tulang. Wa yatasaddaqu bi kulli mafsalin sedekah. Maka sedekahilah setiap ruas-ruas tulang. Dengan cara apa? Dengan cara sholat barokah. Artinya raga yang hari ini usia 50, 60, 40 harus disyukuri tiap hari dengan cara laksanakan sholat. Ku sholat mah di luar usah rambut di hadap saya sholat Fatihah laksanakan. Ku wudu, ku at-tahiyat, ku sujud. Maka jadikan ini juga sarana syukur kita terhadap Allah kita yang hari Allah memberikan sehat. Dan yang selanjutnya semoga ini juga sarana untuk lirohatil qalbi, untuk mengistirahatkan hati kita dari penatnya permasalahan dunia. Iman kita itu tidak akan terus naik ya. Seperti halnya tubuh, kalau dipakai dan tidak pernah disuplai, tidak pernah dijaga, tidak pernah dirawat, gigi kita tidak dirawat 3 hari saja, insya Allah sakit gigi. Kita tidak mandi 3 hari saja, insya Allah. Iman juga kalau tidak pernah di-upgrade, tidak pernah ditingkatkan, tidak pernah dikokohkan, tidak pernah dikuatkan lewat kajian, mendengar nasihat, melaksanakan baca Al-Quran, gemar bersedekah, melakukan sholat, dipastikan imannya akan semakin mudah. Kemudian dia mulai karatan dan akhirnya berat, lama-kelamaan dia akan hilang. Dan ciri iman terbesar adalah ketika imannya akan hilang seiring dengan ketika sholatnya tidak dia lakukan. Jadi puncak terakhir antara bainal kufri wal Islami, antara kekufuran dan keislaman itu adalah ketika dia mulai meninggalkan sholat. Maka caslah hati kita, sehatkan hati kita dengan sholat. Handphone aja kalau diantuk rumah ngelobet, hati kita juga kalau didiamkan akan lobet. Rasul kalau sedang dalam keadaan lobet hatinya, maka suka menjalankan kepada Bilal, ya Bilal, arihal sholat, wahai Bilal, istirahatkan hatiku dengan kau kumandangkan azan untuk melaksanakan sholat. Jadi sholatlah sangat kuat menjaga hati kita. Maka yang selanjutnya diri akan ada dampak sholat ini terhadap kehidupan kita. Esensi dari semua pelaksanaan syariat Islam itu akan berdampak terhadap kepada personal dirinya, soleh, dirinya baik, tapi juga berdampak terhadap komunitas sosial. Sesungguhnya sholat yang baik akan membawa orang tersebut untuk bisa melakukan tanha anfasa ibadah, mencegah perbuatan yang lebih dari itu.
Kalau hari ini ada orang yang mengaku Islam tapi masih melakukan korupsi 74 kilogram emas, sulit dipercaya kalau dia Islam yang baik. Maka itulah salah satu bentuk kenapa kita harus bersyukuri bisa berada di tempat ini dalam melaksanakan salat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita pun juga meyakini bahwa orientasi sholat itulah yang akan menjadi penolong dalam hidup kita. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sungguhnya sabar sholat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusus. Siapa mereka? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang punya persepsi zon persangkaan kepada Allah bahwa dalam hidupnya sebentar apapun, sedikit pun dari bangun tidur mulai beraktivitas dan tidur kembali, dia meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang melihatnya. Dan siapa orang-orang yang khusus itu, yang punya persepsi tentang Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Dia meyakini bahwa satu hari nanti akan ada saat ketika panggilannya tidak hanya panggilan untuk sholat di masjid, tapi memang panggilan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selain sholat, kuatkan juga dengan sebuah kalimat pengagungan. Kalimat yang di awal disampaikan, wa amana wa taqwa wa sadaqu bil husna wa sadaqu bil husna. Kita juga harus berubah melakukan ketaatan, memberi dalam ketaatan dan meyakini akan kembalinya tempat yang indah, yang husna, yang terbaik. Itulah jalan kemudahan dari hidup kita. Nabi bersabda, "Man kana akhiruhu amruhu akhiruhu." Kepentingannya adalah niatnya karena orientasi kepada Allah dan akhirat. Ja'allahu innahu fi qalbihi, akan Allah kumpulkan segala permasalahannya. Wa jama'a sallahu wa tadriyani bima. Jadi akan diurai permasalahan hidupnya, Allah menolongnya, dan andai pun dia diberikan dunia, dia tidak terlalu asal-asal dengan diri. Dia lebih suka dengan akhirat. Maka yang diakhiri adalah hadirnya as-sa'adah, kebahagiaan, dengan ciri ayyakunal abdu muti'an lillah, akan Allah karuniakan kepadanya sisi ketaatan. Walau dia di qada ini, kemudian dia ridho atas ketetapan Allah, wa syakira li ni'matihi, kemudian dia mulai bersyukur di segala nikmat Allah, dan pasti Nabi al-Ikhwani, dia akan memberikan manfaat juga yang sebesar-besarnya terhadap saudara-saudara. Semoga dampak salat menjadi jalan kita bisa mendekati kepada Allah, dan ujungnya menjadi bekal terbaik ketika kita akan kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanallahi wa bihamdihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila nabiyyi ba'da. Tajawadu ila khairil zadi taqwa wa taqwa. Khatib kita berwasiat dalam takwa. Karena sesungguhnya tidak ada bakal terbaik selain bertakwa kita kepada Allah. Berikan dari kalimat yang pertama ayat ini itu, wa amma man bakhila wasdaka wa kadzdzaba bil husna fasanayasiruhu lil husna. Orang-orang yang bakhil, tidak pernah memberi, orientasinya dunia, dan melupakan wa kadzdzaba bil husna, tentang hadirnya akhirat, tentang kebaikan surga, dan menjadikan kana fil dunya haqqun yang menjadi tujuannya. Kalau Allah alaihi amro, maka
maka Allah akan cerai-beraikan permasalahan ini. Masalahnya sekecil ya, tapi jika ada keagungan. Masalah nama sebagai cacing tapi sudah jadi ada. Seolah dia tidak akan pernah berhenti masalahnya, dia akan terus sibuk sampai akhir, dia akan lelah sampai ujung, dia akan terus sampai hidupnya karena orientasinya dunia. Pokok kalau berdalih dan akan dibuat fakir dalam matanya. Apapun yang Allah berikan kepadanya akan senantiasa berkurang dan terus kurang. Dan satu lagi, walam yatim min dunia illa ma kutiba lahu. Dan tidaklah yang dia dapatkan itu ya selain yang sudah Allah tetapkan. Ada kemarin cerita satu orang seharinya 1 miliar korupsi. Artinya 30 itu 30 miliar. Itu melebihi pesepak bola terkenal gajinya. Tapi ujungnya adalah OTT diciduk KPK dan akhirnya diambil seluruh kekayaan. Tidak ada orang yang bahagia karena korupsi. Jika tidak ada orang yang akan sejahtera karena dia mengambil hak orang lain, maka sesungguhnya Allah akan memberikan dunia sesuai dengan apa yang sudah dicatatkan bagi. Akhirnya rumahnya diambil, kekayaannya diambil, dan juga jabatannya juga dihilangkan, dicopot. Artinya dunia cukup segitu saja. Maka hadirin semoga jumat ini mengingatkan kita bahwa kita satu hari nanti akan walillahi roji'un, kembali kepada Allah, walillahi masir, walillahi nusur, dan kita akan kembali walillahi turja'un. Semoga jumat ini jadi berkat kita ketemu